Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iko Bayu Julius, NPM 023 dari kelas S1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang siklus ekonomi. Hal-hal yang akan saya jelaskan yakni yang pertama ada definisi atau pengertian dari siklus ekonomi. Kemudian yang kedua ada tahapan-tahapan dari siklus ekonomi. Kemudian dilanjutkan dengan indikator di tiap-tiap tahapan siklus ekonomi. Dan yang terakhir adalah contoh kasus dari siklus ekonomi. Baik, jadi saya akan mulai dari yang pertama, yakni pengertian atau definisi dari siklus ekonomi. Siklus ekonomi memiliki pengertian sebagai sebuah fluktuasi yang terjadi dalam sebuah perekonomian yang menyebabkan perekonomian itu membentuk sebuah pola yang terdiri dari ekspansi, peak, kemudian kontraksi, dan trough. Untuk mencari sebuah siklus ekonomi, itu diperlukan PDB real yang dibagi dari waktu ke waktu atau yang dihitung dari waktu ke waktu. Untuk perhitungan waktunya biasanya digunakan dari tahun per tahun. Kemudian selanjutnya adalah tahapan-tahapan dari siklus ekonomi. Tahapan dari siklus ekonomi terbagi menjadi 4, yakni ekspansi, peak, kontraksi, dan trough. Ekspansi itu memiliki arti tahapan di mana GDP atau PDB mengalami pertumbuhan. Hal ini menandakan pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi pada masa itu mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi akan terus berlanjut sampai dengan di titik peak. Peak memiliki arti titik tertinggi dari sebuah pertumbuhan perekonomian atau pertumbuhan GDP. Saat ekonomi sudah mengalami puncaknya atau sudah mencapai puncaknya di titik peak, selanjutnya ekonomi akan mengalami kontraksi. Kontraksi memiliki arti tahapan di mana perekonomian atau pertumbuhan perekonomian mengalami pelemahan atau mengalami penyusutan. Saat ekonomi sudah mencapai peak, maka ekonomi akan mengalami kontraksi. Saat ekonomi mengalami kontraksi atau penyusutan pertumbuhan perekonomian, itu akan terjadi terus sampai dengan di titik trough. Trough memiliki arti titik terendah atau titik di mana pertumbuhan perekonomian mengalami titik terlemahnya. Kemudian selanjutnya adalah indikator-indikator di tiap-tiap tahapan siklus ekonomi. Yang pertama di tahap ekspansi. Di tahap ekspansi, indikator yang bisa kita lihat adalah yang pertama GDP growth atau pertumbuhan PDB itu berada di angka 2%. Kemudian inflasi di fase ekspansi atau tahapan ekspansi itu berada di angka 2%, dan tingkat pengangguran di fase ekspansi atau tahapan ekspansi itu berada di angka 4,5 sampai dengan 5%. Kemudian yang kedua ada fase peak atau titik tertingginya. Di dalam tahapan ini GDP growth itu berada di atas 3% dan inflasi itu berada di atas 2%. Kemudian selanjutnya adalah fase kontraksi atau fase melemahnya perekonomian. Di dalam fase kontraksi ini, GDP growth itu kurang dari 2%. Dan biasanya di fase kontraksi, tingkat pengangguran itu meningkat. Kemudian yang terakhir adalah fase trough atau fase terlemah dari sebuah perekonomian. Dalam fase trough, indikator yang bisa kita lihat adalah saat PDB real atau pertumbuhan ekonomi mengalami titik terlemahnya. Tapi di dalam fase trough ini, ekonomi akan siap untuk pulih kembali atau mengalami ekspansi. Setelah fase trough, dia akan mengalami ekspansi kembali. Kemudian yang terakhir adalah contoh kasus dari siklus ekonomi. Untuk contoh kasus, saya mengambil perekonomian Bali dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010. Untuk contoh ekspansi itu berada di tahun 2003 ke 2004 sampai dengan tahun 2005. Di tahun 2003, pertumbuhan ekonomi itu berada di angka 3,57. Sedangkan di tahun 2004, perekonomian itu berada di angka 4,62, yang mana ini meningkat. Jadi bisa kita simpulkan sebagai ekspansi. Kemudian peak itu berada di tahun 2005, yang mana perekonomian berada di angka 5,56. Jadi dari tahun 2003 naik ke 2004, titik tertingginya ada di tahun 2005 sebelum dia mengalami kontraksi. Nah, kontraksi terjadi di tahun 2006, yakni di angka 5,28. Kemudian untuk trough bisa saya ambil contoh dari tahun 2001 ke tahun 2002. Tahun 2001 pertumbuhan ekonomi itu berada di angka 3,54, sedangkan di tahun 2002 itu pertumbuhan ekonomi berada di angka 3,04. Nah, pertumbuhan ekonomi di tahun 2002 itu dipengaruhi oleh peristiwa bom Bali pada masa itu yang mempengaruhi banyak hal. Salah satunya adalah jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2002. Sehingga itu mempengaruhi perekonomian.
Baik, sekian presentasi dari saya. Saya rasa sudah lengkap. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih dan Om Santi 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 Om.